Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffio Fadrizan Harno dari kelompok 3 Teknologi Informasi kelas D. Jadi di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tentang cloud computing. Baik, slide pertama. Pengertian dari cloud computing adalah model yang memungkinkan akses jaringan di mana saja sesuai permintaan, kekumpulan sumber daya komputasi bersama yang dapat dikonfigurasi, seperti jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan, yang dapat disediakan dan dirilis dengan cepat dengan upaya manajemen minimal atau interaksi penyedia layanan. Selanjutnya yang kedua adalah karakteristik esensial. Jadi karakteristik esensial ini terdiri dari 5, yaitu ada on-demand service, on-demand self-service, broad network access, resource pooling, rapid elasticity, dan yang terakhir measure service. Oke, penjelasannya adalah on-demand self-service adalah layanan mandiri sesuai permintaan, yaitu pengguna dapat menyediakan dan mengelola sumber daya komputasi seperti server dan penyimpanan kapan saja sesuai permintaan tanpa perlu interaksi langsung dengan penyedia layanan. Yang kedua, broad network access atau akses jaringan luas. Ini adalah layanan cloud yang dapat diakses melalui berbagai jenis platform seperti laptop, ponsel, dan tablet, asalkan terhubung ke jaringan internet. Yang ketiga adalah resource pooling atau pengumpulan sumber daya. Penyedia layanan mengumpulkan sumber daya seperti CPU, RAM, dan penyimpanan untuk melayani banyak konsumen secara bersamaan menggunakan model multi penyewaan. Sumber daya dialokasikan secara dinamis sesuai kebutuhan, dan pengguna bahkan tidak perlu tahu lokasi fisik sumber daya tersebut. Yang keempat, rapid elasticity atau elastisitas cepat. Sumber daya komputasi dapat disediakan dengan cepat dan skalabel, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menambah atau mengurangi kapasitas sesuai dengan permintaan yang berubah. Dan yang terakhir adalah measure service atau layanan terukur. Pengguna sumber daya monitor dan dikendalikan, seringkali dengan model pembayaran berdasarkan pemakaian pay as you go. Ini memungkinkan kontrol dan transparansi penggunaan sumber daya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kaila Mandaftaria dan saya akan menjelaskan 4 model penyebaran. Nah, di sini ada private cloud, community cloud, public cloud, dan hybrid cloud. Yang pertama ada public cloud. Konsep dari public cloud ini yaitu sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, dan jaringan yang disediakan oleh penyedia cloud pihak ketiga kepada publik melalui internet. Nah, karakteristiknya ini mirip dengan shared hosting, di mana beberapa pengguna berbagi sumber daya dari satu server yang sama. Contohnya ada Google Cloud, Microsoft Azure, dan Amazon Web Service. Yang kedua, di sini ada private cloud. Nah, konsep dari private cloud ini yaitu infrastruktur cloud yang dioperasikan khusus untuk satu organisasi tunggal yang bisa dimiliki, dikelola, atau dioperasikan oleh organisasi tersebut, pihak ketiga atau kombinasi keduanya. Nah, karakteristiknya sumber daya tidak dibagikan dengan organisasi lain, menawarkan kontrol dan keamanan yang lebih tinggi untuk data sensitif. Pemanfaat dari private cloud ini ideal untuk perusahaan besar atau organisasi dengan kebutuhan keamanan tinggi. Yang ketiga ada hybrid cloud, yaitu gabungan dari kedua atau lebih model cloud seperti public, private, atau community cloud yang dihubungkan bersama, memungkinkan data dan aplikasi untuk dipindahkan di antara keduanya. Karakteristik dari hybrid cloud ini menawarkan fleksibilitas untuk memindahkan beban kerja antara lingkungan private untuk data sensitif dan publik untuk kebutuhan skalabilitas dan efisiensi biaya. Yang terakhir ini ada community cloud. Secara konsep, community cloud ini infrastruktur cloud yang digunakan bersama oleh beberapa organisasi atau komunitas yang dimiliki kesamaan tujuan, fokus, atau persyaratan keamanan, kebijakan, dan kepatuhan. Karakteristik dari community cloud ini dirancang untuk kebutuhan bersama beberapa organisasi seperti lembaga pendidikan atau lembaga keuangan. Saya Muhammad Iqbal Farizi akan menjelaskan benefit yang didapat oleh mahasiswa UI. Sebagai mahasiswa UI, kita menyediakan berbagai fasilitas digital yang dapat kita akses dan kita gunakan. Yang pertama itu adalah Google Drive.
setiap mahasiswa UI mendapatkan akun Google Drive dengan penyimpanan 1 GB. Memang itu sangat kecil, tapi memiliki fungsinya. Seperti untuk menyimpan foto, dan juga file-file yang memang dibutuhkan atau yang akan dikumpulkan nantinya kepada dosen maupun tugas-tugas lainnya. Yang kedua adalah Microsoft 365. Kita mendapatkan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint secara legal. Kan biasanya kita memakai itu secara ilegal. 3 aplikasi ini sebagai utama untuk mengerjakan tugas-tugas. Seperti Word untuk menganalisis penelitian, mengetik, dan segala macam, Excel untuk data-data, dan juga PowerPoint untuk kita presentasi. Selanjutnya adalah OneDrive. Selain Google Drive, kita juga mendapatkan OneDrive dengan kapasitas yang cukup besar, yaitu 1 TB. Kapasitas ini juga lebih besar dan sangat cocok untuk menyimpan file-file yang ukurannya besar seperti video, data-data mentah untuk skripsi atau penelitian, dan backup-backup penting lainnya. Selanjutnya adalah Zoom Premium. Sebagai mahasiswa UI, kita bisa menggunakan akun Zoom Premium tanpa batasan waktu. Ini sangat membantu, terutama saat kita harus berdiskusi kelompok atau mengadakan bimbingan dengan dosen secara daring. Apabila kalau Zoom gratis itu hanya 40 menit, di Zoom ini kita bebas, tidak ada batasan waktunya. Ya, perkenalkan, saya Faharsa Putri Fadila. Kali ini saya akan menjelaskan tentang use case cloud computing dan AI. Jadi, pertama-tama akan disepakati dulu kalau cloud computing dalam perusahaan asuransi biasa digunakan untuk menyimpan data nasabah, mengeklaim, dan menjalankan aplikasi, baik internal karyawan maupun untuk nasabah, sampai ke analisis risiko. Dan jadi untuk jenis layanan cloud-nya ini ada 3, yaitu ada IaaS, ada PaaS, dan ada SaaS. Untuk ringkasnya agar mudah dipahami, IaaS itu untuk infrastruktur dasar, misalnya kayak menyimpan data klaim di server cloud. Lalu kalau PaaS itu untuk bikin dan mengembangin aplikasi internal. Misalnya developer bikin aplikasi underwriting dengan tools dari cloud-nya. Lalu SaaS itu untuk aplikasi siap pakai. Jadi misalkan aplikasi klaim online atau portal nasabah. Dan kali ini kita menggunakan data berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai lembaga jaminan sosial yang terbesar di Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan juga ini melayani dari 35 juta pekerja aktif. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya setiap harinya jutaan ada transaksi klaim, pembayaran, dan akses data terjadi secara bersamaan. Nah, di sini juga peran cloud computing itu sangat penting dalam menjadi kunci agar layanan agar tetap cepat, aman, dan bisa diakses kapan aja. Dan untuk mendukung layanan sebesar ini, tentunya teknologi cloud menjadi solusi utama agar layanan tetap aman, cepat, dan efisien. Jadi masuk pertama, dan untuk penerapan layanan cloud-nya itu, pertama ada IaaS, yaitu Infrastructure as a Service, memungkinkan BPJS Ketenagakerjaan ini untuk menyimpan data beserta dalam skala besar dan server cloud-nya. Nah, hal ini juga penting karena jumlah peserta kan mencapai puluhan juta. Lalu kayak terus bakal bertambah, dan dengan IaaS ini kapasitas servernya tuh dapat ditingkatkan tanpa membeli perangkat atau membeli keras baru. Ini juga menjadi aplikasi JMO agar tetap stabil walaupun aksesnya diakses jutaan orang secara bersamaan. Jadi IaaS ini menjadi fondasi nih yang di digitalisasi layanan BPJS. Selanjutnya ada PaaS atau Platform as a Service, digunakan untuk mendukung mengembangkan aplikasi melalui platform cloud. Dan tim IT ini juga bisa membuat dan menguji modul baru. Seperti memverifikasi klaim digital, proses pengembangan ini juga jauh lebih cepat dibandingkan jika dilakukan di server tradisional. Dan hasilnya juga di fitur-fitur ini dapat segera dirilis ke peserta. Jadi PaaS ini dengan demikian mempercepat inovasi layanan. Dan yang terakhir ada SaaS, yaitu Software as a Service, adalah layanan yang digunakan oleh peserta maupun internal BPJS. Contohnya ada JMO. Sistem CRM ini tuh untuk interaksi dengan nasabah. Jadi ada contact center berbasis digital hingga ke platform e-learning untuk pegawai. Dan semua layanan ini mendapat akses kapan saja melalui internet. Peserta cukup membuka aplikasi aja, jadi tanpa perlu instalisasi yang rumit. Dan SaaS inilah yang membuat layanan BPJS itu terasa gitu lebih dekat sama masyarakatnya.
Lanjut untuk produk digital BPJS Ketenagakerjaan, pertama ada JMO, Jam Sostek Mobile. Nah, aplikasi ini tuh menjadi layanan digital yang mulai dari cek saldo, bayarin iuran, hingga klaim. Jadi peserta tuh nggak perlu datang ke kantor dari cabang ke cabang hingga ke pusat untuk ngurusin layanan aja. Prosesnya tuh bisa dilakukan dalam hitungan menit tanpa menunggu waktu, tapi paling nunggu ini aja dengan koneksi internet cepat atau tidaknya. Nah, ini tuh yang bikin wajah utama digitalisasi BPJS. Kemudian kedua ada verifikasi klaim digital JHT. Nah, proses klaim ini tuh lebih cepat karena dokumen peserta bisa diproses secara online. Terus sistem cloud verifikasinya datanya juga mencocokkan dengan database nasional. Hal ini mengurangi potensi antrian panjang dari kantor, cabang, hingga proses juga lebih transparan pastinya. Selanjutnya ada contact center berbasis AI chatbot. Nah, chatbot ini hadir di aplikasi maupun website resmi dari BPJS sendiri. Dengan teknologi AI, chatbot tuh pasti bisa menjawab pertanyaan secara cepat dan kapan aja, di mana aja. Ini juga mengurangi beban customer service manusia yang kayak harus customer atau nasabah kayak minta-minta jawaban dengan cepat. Nah, peserta juga merasa lebih terlayani tanpa harus menunggu lama pastinya. Dan produk berikutnya yaitu ada corporate in university ataupun Corpu Learning Platform. Platform ini tuh yang digunakan untuk pelatihan internal pegawai, semua materi pelatihan disediakan berbasis code hingga semuanya itu bisa diakses dari mana aja. Jadi pegawai itu dapat belajar tanpa harus berkumpul di tempat yang pastinya, dan ini meningkatkan literasi dan kompetensi sumber daya manusia. Masuk ke manfaat dan tool AI. Yang pertama, pastinya klaim lebih cepat dan transparan. Dengan digitalisasi, proses yang dulu berhari-hari hingga bisa hitungan jam dan birokrasi dari cabang ke cabang dilempar-lempar. Peserta nih bisa memantau situs klaim secara real time dan meningkatkan kepercayaan peserta terhadap BPJS pastinya. Dan transparansi ini menjadi nilai tambah yang sangat penting menurut saya. Manfaat kedua, layanan akses 24/7. Jadi peserta tuh nggak usah lagi terkait jam kerja kantor, misalnya udah hari ini sibuk, nasabah sibuk sekali, jadinya nggak bisa ke kantor. Jadi bisanya ngurusnya waktu jam malam. Kalau misalkan menunggu jam kantor itu kan harus nunggu besok-besoknya lagi dan pastinya belum tentu gitu loh. Kalau ini kan fleksibel sesuai nasabah. Jadi mereka bisa cek saldo, klaim, konsultasi itu kapan aja. Layanannya yang sangat amat fleksibel ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern pastinya. Cloud membuat layanan benar-benar berasa digenggam. Ketiga, ada cloud membantu efisiensi operasional dan mengurangi antrean di kantor cabang. Dengan pastinya lagi-lagi dengan digitalisasi banyak layanan yang bisa diakses melalui aplikasi Mandiri ini. Ini juga menurunkan biaya operasional dan waktu tunggu peserta, serta pegawai BPJS bisa lebih fokus pada layanan yang kompleks. Ya, hasilnya lebih efektif, meningkat tanpa mengurangi kualitas layanan. Keempat, ada keamanan data juga lebih terjamin. Cloud ini menyediakan enkripsi, backup, dan sistem pemulihan bencana. Jadi data peserta yang jumlahnya sangat besar bisa dijaga dengan lebih baik pastinya. Dan resiko kehilangan atau kebocoran data bisa minimalkan, dan ini sangat krusial untuk menjaga kepercayaan pihak. Terakhir ada cloud yang juga mendukung peningkatan literasi dan pelatihan internal. Nah, dengan e-learning ini berbasis data cloud, pastinya pegawai juga bisa mengakses materi kapan aja yang diperlukan, sehingga model pembelajaran ini lebih fleksibel untuk pegawai dan hemat biaya. Dan pegawai juga bisa terus berkembang sesuai kebutuhan organisasi, dan pada akhirnya kualitas layanan kepada peserta juga terus meningkat. Dan yang terakhir, perkenalkan nama saya Cindy.
Tentunya kita tahu bahwa sekarang kita hidup di zaman yang sudah canggih, di mana AI itu sangat dekat dengan kita, seperti ChatGPT, Gemini, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan AI di BPJS Ketenagakerjaan. Di sini ada halaman utama dari web BPJS Ketenagakerjaan. Berikutnya, di produk apa saja penggunaan AI tersebut? Yang pertama ada di Jamsostek Mobile App atau JMO. Penggunaan AI ini ada di foto biometrik, di bagian verifikasi klaim JHT atau jaminan hari tua. Selanjutnya yang kedua ada Digital Learning Corpo yang sedang disusun dan dikembangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Dan yang ketiga ada Contact Center. Di sini pada bagian ikon perempuan terdapat kolom chat untuk kita bertanya. Selanjutnya, cara kerja secara singkat. Yang pertama, pada Jamsostek Mobile App, penggunaan AI ini ada di verifikasi klaim. Gunanya untuk mempercepat pemeriksaan data peserta. AI yang digunakan adalah Electronic Know Your Customer, di mana sistem membaca data KTP dan biometrik wajah, lalu membandingkan dengan database dari Dukcapil, kemudian memutuskan apakah identitas peserta ini valid, sehingga klaim ini bisa diproses otomatis tanpa petugas manual. Yang kedua ada kontak center. Cara kerjanya, peserta mengetik nomor berdasarkan kebutuhan dan chatbot akan menjawab otomatis. Yang ketiga ada Digital Learning Corpo. Digital Learning Corpo ini adalah virtual assistant yang mendukung pembelajaran internal karyawan dan edukasi peserta. Cara kerjanya, karyawan atau peserta akan bertanya ke Learning Bot. Contohnya, apa itu program JKP? Dan AI akan menjawab berdasarkan modul pelatihan yang sudah tersedia. Sehingga dengan adanya Digital Learning Corpo ini, dapat membantu literasi jaminan sosial tanpa harus ikut kelas tatap muka. Berikutnya adalah cara kerja JMO di bagian verifikasi klaim jaminan hari tua. Yang pertama, kita buka aplikasi JMO di smartphone, kemudian kita pilih menu jaminan hari tua. Di menu jaminan hari tua, kita pilih klaim manfaat JHT. Yang ketiga, jika memenuhi syarat, akan muncul 3 centang hijau. Kemudian kita klik selanjutnya. Yang keempat, kita pilih salah satu sebab klaim, antara mengundurkan diri atau pemutusan hubungan kerja yang kita kenal sebagai PHK. Kemudian kita klik selanjutnya. Yang kelima, kita melakukan pengecekan data peserta. Jika data udah benar, kita pilih sudah. Yang keenam, kita mengambil swafoto dengan klik ambil foto seperti ketentuan pada layar. Nah, penggunaan AI Electronic Know Your Customer ini ada di bagian menu ini di foto biometrik. Yang ketujuh, verifikasi wajah. Kita hadapkan wajah kita ke kamera dan ikuti langkah-langkahnya sesuai instruksi. Yang kedelapan, kita melengkapi data NPWP dan kita sertakan rekening yang aktif. Kemudian kita klik selanjutnya. Selanjutnya yang ke-9 akan muncul halaman rincian saldo JHT. Kemudian kita klik selanjutnya. Yang ke-10, kita melakukan pengecekan ulang keseluruhan data untuk memastikan data kita udah benar sebelum data ini kita simpan. Jika data udah benar, kita klik konfirmasi. Selanjutnya yang terakhir, klaim JHT ini udah diproses. Untuk melihat proses klaim, kita dapat membuka menu tracking claim. Selanjutnya yang terakhir ada cara kerja dari kontak center. Di bagian web, di halaman utama, di bagian pojok kanan bawah ini ada ikon perempuan. Nah, kita klik dan kemudian kita isi nama, email, serta nomor handphone kita pada kolom chat. Kemudian kita klik lanjutkan. Setelah itu akan muncul 5 menu pertanyaan. Kita pilih dari 1 sampai 5 mana yang akan kita pilih sesuai kebutuhan kita. Yang nomor 2, anggapannya contohnya saya memilih informasi klaim. Kita klik, kemudian akan muncul pertanyaan-pertanyaan dan kita pilih. Kebetulan saya di sini memilih nomor 2, di mana saya bertanya kriteria peserta untuk klaim itu seperti apa. Dan chatbot ini akan menjawab pertanyaan berdasarkan nomor yang kita pilih sesuai kebutuhan.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan.